Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistematik literatur review yang berjudul Perbandingan Enskripsi Simetris dan Asimetris dalam Keamanan Data pada Komunikasi Digital. Next. Yang pertama di sini ada introduction, yaitu perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan bertukar informasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius terhadap keamanan data, khususnya terkait kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ancaman ini semakin meningkat pada lingkungan terbuka seperti internet dan komputasi awan, sehingga penerapan kriptografi menjadi langkah fundamental untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kriptografi modern terbagi menjadi dua jenis, yaitu enskripsi simetris dan asimetris, yang masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan. Algoritma sistem simetris seperti AES unggul dari segi kecepatan dan efisien, sedangkan algoritma asimetris sebagai RSA atau ECC lebih andal dalam distribusi kunci dan autentikasi. Meski memiliki beban komputasi lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan efisiensi, pendekatan kriptografi hibrid yang mengombinasikan keduanya semakin banyak digunakan, terutama dalam aplikasi cloud, IoT, dan infrastruktur digital modern. Next. Selanjutnya di sini ada related works yang akan membahas. Yang pertama itu ada kriptografi simetris, lalu kriptografi asimetris, lalu ada perbandingan kriptografi simetris dan asimetris, lalu ada pendekatan hybrid, dan juga kriptografi dalam konteks aplikasi modern. Next. Nah, pertama di sini kita akan membahas mengenai kriptografi simetris. Kriptografi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi yang harus dibagikan secara rahasia antara pengirim dan penerima sebelum komunikasi dimulai. Keunggulan utamanya adalah kecepatan komputasi dan efisiensi yang tinggi, menjadikan ideal untuk mengenskripsi data berukuran besar dan aplikasi dengan kebutuhan pemrosesan real time. Dibandingkan dengan algoritma simetris memiliki kinerja enkripsi dan deskripsi yang lebih cepat karena prosesnya lebih sederhana dan hanya menggunakan satu kunci. Contoh algoritma simetris yang banyak digunakan antara lain AES, DES, 3DES, lalu Blowfish, dan RC4. AES dikenal sebagai algoritma terkuat dan paling efisien. Dengan kecepatan tinggi dan komunikasi memori rendah, Blowfish unggul dalam kecepatan dan efisiensi energi. Sementara RC4 memiliki throughput tinggi pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Meski efisien, kriptografi simetris memiliki kelemahan utama pada distribusi kunci. Jika kunci rahasia bocor atau salah kelola, seluruh komunikasi bisa disusupi dan manajemen kunci menjadi kompleks ketika banyak pihak terlibat. Next. Selanjutnya di sini ada kriptografi asimetris, di mana kriptografi asimetris menggunakan sepasang kunci berbeda, yaitu kunci public enskripsi dan kunci private untuk deskripsi, yang memecahkan masalah distribusi kunci pada enskripsi simetris. Keunggulan utamanya terletak pada tingkat keamanan yang lebih tinggi dan kemudahan manajemen kunci di lingkungan yang tidak terpercaya. Karena kunci publik dapat didistribusikan tanpa mengorbankan kerahasiaan, algoritma ini banyak digunakan untuk autentikasi, tanda tangan digital, dan pertukaran kunci yang aman. Contoh algoritma asimetris meliputi RSA, ECC, dan Diffie-Hellman, di mana RSA umum dipakai untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital. Meskipun tidak efisien untuk enskripsi data dalam jumlah besar,
karena lambat dan kompleks. ECC menawarkan keamanan setara RSA dengan ukuran kunci lebih kecil sehingga lebih efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti IoT. Diffie-Hellman digunakan untuk membentuk kunci rahasia bersama melalui saluran tidak aman. Meski aman, algoritma simetris cenderung lebih lambat, memiliki beban komputasi tinggi dan rentan terhadap ancaman komputasi kuantum di masa depan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan kriptografi simetris dan asimetris. Dari perbandingan kriptografi simetris dan asimetris ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yang mencerminkan trade-off antara kecepatan dan keamanan. Kriptografi simetris seperti AES dan Blowfish ini lebih dikenal lebih cepat dan efisien untuk menskripsi data yang berukuran besar karena hanya dengan menggunakan satu kunci dan memiliki operasi yang lebih sederhana. HES misalnya terbukti lebih cepat dibandingkan RSA dan DES dalam proses enskripsi, sementara Blowfish ini menawarkan efisiensi memori yang lebih baik. Sebaliknya, kriptografi asimetris seperti RSA ini lebih unggul dalam hal keamanan dan manajemen kunci, khususnya untuk komunikasi di lingkungan tidak terpercaya. Meskipun lebih lambat dan memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar, algoritma asimetris ini sangat cocok digunakan dalam proses pertukaran kunci yang membutuhkan autentikasi dan jaminan non-penyangkalan. Next. Nah, dari dua kriptografi yang masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan, di sini muncullah solusi baru, yaitu dengan pendekatan hybrid. Pendekatan hybrid dalam kriptografi ini menggabungkan keunggulan algoritma inskripsi simetris dan asimetris untuk menciptakan sistem yang seimbang dan antara kinerja dan keamanan. Algoritma simetris seperti AES digunakan untuk menskripsi data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien, sementara algoritma asimetris ini seperti RSA atau ECC dimanfaatkan untuk menskripsi kunci simetris agar proses pertukaran kunci tetap aman. Contoh penerapannya antara lain seperti kombinasi AES RSA, Blowfish, ECC untuk keamanan cloud, serta ECC AES yang cocok untuk perangkat smart home, healthcare dengan keterbatasan sumber daya. Meskipun menjanjikan, pendekatan ini memiliki tantangan berupa meningkatnya kompleksitas sistem dan potensi waktu pemrosesan yang lebih panjang jika tidak dioptimalkan secara baik. Next. Oke, di sini selanjutnya kriptografi dalam konteks aplikasi modern. Penerapan kriptografi sangat penting dalam berbagai bidang komunikasi digital, terutama pada lingkungan dengan keterbatasan sumber daya seperti Internet of Things dan wireless sensor networks. Dalam konteks ini, algoritma kriptografi ringan seperti ASCON, Present, Simon, dan SPEC dikembangkan untuk memberikan perlindungan data yang efisien tanpa membebani perangkat dengan keterbatasan daya, memori, dan komputasi. Sementara itu, dalam cloud computing, kriptografi berperan krusial dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data di lingkungan yang bersifat terbuka dan terdistribusi. Teknik seperti enskripsi multilevel dan homomorphic enskripsi memungkinkan pemrosesan data secara aman tanpa harus mendeskripsi terlebih dahulu. Kriptografi juga digunakan untuk melindungi berbagai jenis data, termasuk dokumen, gambar, video, dan pesan teks, baik saat disimpan maupun ditransmisikan. Next. Nah, selanjutnya di sini kami menyampaikan review plans atau rencana tinjauan literatur yang terdiri dari 5 langkah utama, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, penerapan kriteria inklusi dan eksklusi, pembelian studi utama, penyusunan street string, sehingga seleksi database sumber. Mungkin penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman lain. Oke, semuanya izin masuk. Kita sekarang masuk ke research question. RQ1 itu pertanyaannya itu merupakan bagaimana perbandingan kinerja, kecepatan enkripsi atau dekripsi, throughput, konsumsi sumber daya antara algoritma enkripsi simetris dan asimetris dalam konteks keamanan data pada komunikasi digital. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana perbandingan tingkat keamanan, ketahanan terhadap serangan manajemen kunci integritas data antara algoritma enkripsi simetris dan asimetris dalam komunikasi digital. Pertanyaan ketiga yaitu apa saja tantangan dan peluang penerapan algoritma enkripsi simetris dan asimetris termasuk pendekatan hybrid.
dalam konteks komunikasi digital modern seperti IoT, cloud computing, dan wireless sensor networks atau WSNS. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian, studi ini menggunakan kerangka PICR. Ya, dari P itu adalah population, yang mana berfokus pada algoritma enkripsi simetris dan asimetris dalam sistem komunikasi digital, khususnya di lingkungan mobile dan web. Lalu untuk I-nya itu adalah intervention, yang mana implementasi algoritma enkripsi atau AES, DES, Blowfish, RSA, ACC, Diffie-Hellman, serta teknologi pendukung seperti blockchain dan machine learning. Lalu untuk C itu adalah comparison. Itu adalah perbandingan aspek keamanan kinerja, yaitu kecepatan, throughput, konsumsi sumber daya, dan juga kemudahan implementasinya. Lalu untuk R adalah result. Itu merupakan temuan mengenai kelebihan dan kekurangan tiap pendekatan serta rekomendasi strategi enkripsi yang aman dan efisien. Boleh di next. Nah, pembahasan selanjutnya itu kita masuk ke inclusion dan exclusion kriteria. Untuk menjaga relevansi dan kualitas, studi dalam SLR ini diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi memastikan studi yang relevan dan dengan topik, sementara kriteria eksklusi digunakan untuk menyingkirkan studi yang tidak sesuai, sehingga bisa kita pengerucutan terhadap studi-studinya. Untuk kriteria inklusi itu adalah yang pertama itu ada studi yang membahas algoritma enkripsi simetris, yang kedua adalah studi yang membahas algoritma enkripsi asimetris, lalu yang ketiga studi yang menyajikan perbandingan antara algoritma enkripsi simetris dan asimetris. Lalu yang keempat itu studi mencakup evaluasi empiris atau hasil eksperimental terkait kinerja. Lalu yang kelima itu ada studi membahas efektivitas, keamanan, ketahanan terhadap serangan, manajemen kunci, dan integritas data. Lalu yang keenam itu adalah studi yang dipublikasikan di jurnal atau konferensi bereputasi. Nah, untuk kriteria eksklusi sendiri itu yang pertama ada hanya membahas hash function tanpa konteks enkripsi. Yang kedua itu tidak menyertakan implementasi atau validasi, yang mana hanya teori murni tanpa aplikasi. Lalu yang ketiga fokus pada kontrol akses atau autentikasi tanpa membahas mekanisme enkripsi secara mendalam. Lalu yang keempat, studi yang merupakan review literatur tanpa kontribusi analisis atau sintesis baru yang signifikan, kecuali jika digunakan sebagai studi primer untuk mengidentifikasikan gap. Lalu yang kelima itu tidak peer reviewed atau berasal dari proceeding non terverifikasi. Yang keenam itu studi duplikat, tidak lengkap atau tidak tersedia full text setelah proses penyaringan awal. Lalu yang ketujuh itu terbit sebelum tahun 2018. Lalu yang kedelapan itu fokus pada protokol jaringan yang tidak secara langsung terkait dengan mekanisme enkripsi pengguna. Lalu yang kesembilan itu tidak relevan dengan komunikasi digital, misalnya hanya membahas enkripsi untuk penyimpanan offline. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 itu ada fokus pada aspek kriptografi selain enkripsi. Jadi 10 kriteria tersebut adalah di mana yang tidak akan digunakan. Boleh di next? Nah, control group of primary studies. Ini untuk beberapa referensi dan fokus studinya untuk kita jadikan contoh ya. Yang pertama dari Santoso yang dipublikasikan oleh Santoso itu pada tahun 2018. Yang mana fokus studinya itu adalah perbandingan algoritma kunci simetris dan asimetris, termasuk Blowfish, DES, AES, RSA, DSA, dan Diffie-Hellman. Dalam hal jenis kunci, panjang kunci, kekuatan enkripsi, kecepatan operasi, dan konsumsi daya. Lalu referensi kedua yang kita gunakan itu ditulis oleh Ramakrishna dan Shaikh pada tahun 2025 yang membahas mengenai analisis komprehensif algoritma kriptografi atau yang mana itu adalah simetris dan asimetris, termasuk evaluasi keamanan, efisiensi, dan tantangan di masa depan. Membahas DES, 3DES, AES, Blowfish, Twofish, RC4, One Time Pad, RSA, ACC, Diffie-Hellman, MD5, dan SHA 256. Lalu yang ketiga itu ada Dedek Indra Gunawan yang
dipublikasikan pada tahun 2023, perbandingan algoritma AES dan RSA dalam hal kecepatan dan keamanan untuk pengolahan data menunjukkan AES lebih unggul dalam kecepatan dan keamanan. Lalu Jordan pada tahun 2025 yang membahas evaluasi kekuatan dan kerentanan algoritma kriptografi simetris dan asimetris termasuk AES, DES, 3DES, RSA, ACC, dan DeVille-Hellman, serta implementasi komputasi kuantum. Lalu ada Halak pada tahun 2022 yang membahas mengenai analisis komparatif biaya energi antara skema enkripsi asimetris dan simetris, terutama pada konteks perangkat IoT yang terbatas sumber daya dan aplikasi keamanan. Lalu selanjutnya ada Qureshi pada tahun 2022 yang membahas survei teknik enkripsi untuk keamanan data sistem pintar yang di-offload ke cloud, membahas algoritma simetris serta tantangan keamanan data di lingkungan cloud computing. Ini adalah hasil-hasil studi yang sudah diseleksi menggunakan 2 metode sebelumnya. Boleh di next. Nah, generation of search string. Search string ini dirancang berdasarkan kata kunci relevan dengan topik perbandingan enkripsi simetris dan asimetris dalam keamanan komunikasi digital. Penyusunan ini dilakukan dengan mengelompokkan sinonim dari istilah utama untuk memastikan cakupan pencarian yang luas dan tepat sasaran. Jadi sebenarnya itu mirip seperti search engine ya, menggunakan simetri dari private key encryption menggunakan OR, AES, OR, DES, or 3DES, or Blowfish, or RC4, or 2Fish. Nah, jadi walaupun salah satu dari AES maupun DES atau 3DES itu akan terdeteksi. And asymmetric encryption, or public key encryption, or RSA, or RCC, or DeVille-Hellman, or DSA. Nah, jadi N itu adalah pembanding di mana keduanya harus terpenuhi dan OR itu bisa salah satunya. Begitu juga yang selanjutnya itu N, data security or cyber security or information security. Jadi untuk mencari cyber security kita bisa mencari data security, cyber security, atau information security. N, digital communication atau IoT atau cloud computing atau wireless sensor network atau WSN. Dan comparison atau comparative analysis atau performance or security atau security level atau effectiveness. Jadi untuk search-nya itu kita menggunakan beberapa kata kunci yang mana untuk menjadi penyaring agar yang kita dapatkan itu bisa relevan terhadap judul yang kita bawa. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada selection of source, yaitu pemilihan database dilakukan berdasarkan signifikansinya di bidang ilmu komputer. Karakteristik-karakteristik penentu dalam seleksi tersebut meliputi aksesibilitas studi, luasnya cakupan artikel yang terindeks, serta kemudahan penggunaannya. Adapun sumber database yang kami gunakan dalam SLR ini adalah IEEE Explore, Science Direct, Scopus, dan Google Scholar. Selanjutnya, conduction of the review. Proses tinjauan literatur dilakukan melalui 5 fase. Pada fase pertama, pencarian awal menghasilkan sebanyak 123 studi dari berbagai database. Kemudian pada fase kedua, menyaring 12 studi duplikat sehingga tersisa 111 studi unik. Pada fase ketiga, dilakukan seleksi berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi, menghasilkan 50 studi relevan. Fase keempat melibatkan pembacaan penuh dan evaluasi lanjutan yang menghasilkan 30 studi utama. Dan yang terakhir, fase kelima yaitu menggunakan teknik snowballing untuk menambahkan 2 studi tambahan dan total akhir studi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah sebanyak 32 studi. Kemudian analisis of findings. Adapun aspek-aspek yang dibahas kali ini ada perbandingan kinerja, perbandingan tingkat keamanan, serta tantangan dan peluang penerapan.
Perbandingan kinerja. Studi-studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja antara algoritma enkripsi simetris dan asimetris. Secara umum, algoritma simetris unggul dalam kecepatan enkripsi dan dekripsi, menjadikannya pilihan yang lebih efisien dan untuk pemrosesan data bervolume tinggi dan aplikasi real-time. Sebaliknya, algoritma asimetris umumnya lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi dibandingkan algoritma simetris, terutama untuk enkripsi data massal. Ini karena operasi matematika yang lebih kompleks yang mendasarinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada perbandingan tingkat keamanan. Dalam aspek keamanan, algoritma asimetris umumnya menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan manajemen kunci yang lebih baik dibandingkan simetris, terutama untuk skenario yang membutuhkan autentikasi dan non-penyangkalan yang kuat. Di sisi lain, algoritma simetris menawarkan keamanan yang kuat untuk enkripsi data itu sendiri, namun tantangan utamanya terletak pada distribusi kunci yang aman kepada semua pihak yang berkomunikasi. Jika kunci rahasia ini dibobol, maka seluruh komunikasi akan terancam. Selanjutnya di sini ada tantangan dan peluang penerapan. Penerapan enkripsi simetris dan asimetris dalam komunikasi digital modern menghadapi beberapa tantangan sekaligus membuka berbagai peluang. Tantangan utamanya meliputi keterbatasan sumber daya, yaitu perangkat IoT dan WSNS seringkali memiliki memori, daya, dan daya pemrosesan yang sangat terbatas, sehingga sulit menjalankan algoritma kriptografi yang kompleks dan menuntut solusi lightweight kriptografi. Yang kedua itu ada manajemen kunci, yaitu meskipun algoritma asimetris mempermudah pertukaran kunci, manajemen kunci skala besar, terutama untuk algoritma simetris dalam sistem multipengguna, tetap menjadi tantangan kompleks. Dan yang ketiga itu ada ancaman kuantum, yaitu kemajuan komputasi kuantum menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan algoritma asimetris yang ada, mendorong kebutuhan mendesak untuk pengembangan kriptografi pasca kuantum. Dan yang terakhir itu kompleksitas integrasi, yaitu mengimplementasikan solusi enkripsi hybrid atau multi-level yang dapat meningkatkan kompleksitas sistem dan waktu pemrosesan secara keseluruhan jika tidak dioptimalkan dengan baik. Selanjutnya di sini ada result and synthesis of findings, di mana di sini akan dibahas mengenai sintesis perbandingan kinerja, sintesis perbandingan tingkat keamanan, dan sintesis tantangan dan peluang penerapan. Baik, di sini ada sintesis perbandingan kinerja. Dalam hal kinerja, algoritma enkripsi simetris secara konsisten lebih cepat dan efisien dibandingkan algoritma simetris, terutama untuk data berukuran besar. AES unggul dalam kecepatan, throughput, dan efisiensi memori, sementara Blobis dan RC4 efektif di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Keunggulan ini berasal dari operasi yang lebih sederhana dengan satu kunci. Sebaliknya, algoritma simetris seperti RSA lebih lambat dan bor sumber daya, meskipun ICC menawarkan efisiensi lebih baik dengan ukuran kunci yang kecil, sehingga cocok untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan daya dan memori. Selanjutnya yaitu sintesis perbandingan tingkat keamanan. Dalam aspek keamanan, algoritma asimetris menawarkan perlindungan lebih tinggi dan manajemen kunci yang lebih baik, terutama untuk autentikasi dan non-penyangkalan. Keunggulan ini berasal dari penggunaan sepasang kunci yang berbeda. Meskipun rentan terhadap ancaman komputasi kuantum seperti algoritma Shor, sementara itu algoritma simetri seperti AES memberikan keamanan kuat terhadap serangan brute force, namun lemah dalam hal distribusi kunci yang aman. Secara keseluruhan terdapat trade-off antara kecepatan algoritma simetris dan keamanan algoritma asimetris. Next. Selanjutnya yaitu sintesis tantangan dan peluang penerapan. Penerapan enkripsi simetris dan asimetris dalam komunikasi digital modern menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya pada perangkat IoT dan WSNS, di mana kompleksitas manajemen kunci dalam skala besar, ancaman dari komputasi kuantum terhadap algoritma asimetris, serta peningkatan kompleksitas dalam integrasi skema hybrid atau multilevel. Meskipun demikian, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan seperti penggunaan pendekatan hybrid, misalnya AES, RSA, dan ACC AES, untuk menyeimbangkan keamanan dan kinerja,
pengembangan algoritma kriptografi ringan untuk perangkat terbatas, integrasi AI untuk meningkatkan efisiensi dan deteksi ancaman, serta penerapan metode enkripsi inovatif dalam keamanan cloud seperti enkripsi multilevel dan homomorphic encryption. Next. Selanjutnya yaitu discussion, di mana secara teoris tinjauan ini memperkaya pemahaman mengenai trade-off fundamental antara kinerja dan keamanan dalam kriptografi. Kami menemukan bahwa secara umum algoritma simetris seperti AES dan Blowfish menawarkan kecepatan pemrosesan yang jauh lebih tinggi dan efisien sumber daya untuk data bervolume besar, menjadikan ideal untuk komunikasi real-time. Sementara di sisi lain, algoritma asimetris seperti RSA dan ACC meskipun lebih lambat menyediakan mekanisme yang lebih canggih untuk manajemen kunci, autentikasi, dan non-penyangkalan yang sangat penting dalam lingkungan yang tidak terpercaya. Secara praktis, algoritma simetris yang ringan efektif digunakan untuk transmisi data berkelanjutan seperti pada IoT dan WSNS karena efisiensi dalam kecepatan daya dan memori. Sebaliknya, algoritma asimetris tetap penting untuk kebutuhan autentikasi, tanda tangan digital, dan pertukaran kunci yang aman. Pendekatan hybrid seperti kombinasi AES RSA atau ICC AES menjadi solusi optimal karena memanfaatkan kecepatan enkripsi simetris dan keamanan distribusi kunci asimetris yang terbukti efektif pada aplikasi cloud computing dan smart home healthcare. Next. Selanjutnya yaitu conclusion. Untuk mencapai keseimbangan antara kinerja dan keamanan, pendekatan hybrid yang menggabungkan enkripsi simetris untuk data massal dan enkripsi asimetris untuk pertukaran kunci menjadi solusi efektif, terutama pada IoT dan cloud computing yang terbatas sumber daya. Selain itu, pengembangan kriptografi ringan dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dipandang sebagai langkah menjanjikan untuk meningkatkan keamanan cyber di masa depan. Pemilihan algoritma enkripsi yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik aplikasi dan lingkungan, sehingga dapat menjawab tantangan keamanan digital yang terus berkembang. Tinjauan ini juga menunjukkan adanya trade-off yang jelas antara kinerja dan keamanan pada algoritma enkripsi. Algoritma simetris seperti AES unggul dalam kecepatan dan efisiensi untuk enkripsi data bervolume tinggi, sehingga ideal untuk aplikasi dengan kebutuhan throughput tinggi dan real time. Namun, tantangan utama terletak pada distribusi dan manajemen kunci yang aman. Sebaliknya, algoritma asimetris menawarkan keamanan lebih tinggi dan manajemen kunci yang lebih andal untuk autentikasi tanda tangan digital dan pertukaran kunci. Meskipun memiliki kinerja komputasi lebih lambat, kebutuhan sumber daya lebih besar, dan kerentanan terhadap ancaman komputasi kuantum seperti pada RSA dan ACC. Baik, sebelum kami menutup presentasinya, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Dewi Anggraini, lalu ada Dewi Safitri, lalu ada Rasti Ananda, lalu ada Reva Nurnadia, lalu ada Rosida Hanum, dan yang terakhir ada M. Harsha Permadi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.